Selamat datang di pembelajaran online. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang review teori dasar pengelolaan hutan. Ini adalah topik yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu kita akan mengulang materi kita yang telah lalu. Yaitu ini nanti sebagai dasar untuk kita melanjutkan ke bab berikutnya. Jadi nanti kita akan mempelajari ulang tentang konsep tegakan dan hutan. Kemudian kita akan mengulang pelajaran tentang konsep silvikultur dan struktur tegakan. Kemudian kita juga akan mengulang tentang konsep riap. Riap itu apa dan bagaimana. Kemudian kita akan mengulang konsep hutan normal. Kemudian kita akan mengulang tentang rotasi. Kemudian kita juga akan mengulang tentang konsep kelestarian dalam pengelolaan hutan. Yang A, ini poin A yang kita bahas, yaitu konsep tegakan dan hutan. Yang pertama kita bahas tentang stand atau tegakan. Jadi kita sering menggunakan istilah tegakan. Misalnya kita mengatakan tegakan hutan jati. Atau kita sering membaca mungkin tegakan hutan pinus. Atau kita sering membaca juga tentang mungkin dengan kalimat tegakan hutan tanaman. Jadi secara umum sebuah hutan forest itu terdiri dari beberapa tegakan. Jadi hutan itu terdiri dari beberapa tegakan atau stand. Kemudian apa itu tegakan? Tegakan itu adalah komunitas dari sebuah pohon atau tanaman. Jadi kalau kita deskripsikan, tegakan hutan adalah komunitas pohon berdekatan yang cukup seragam dalam komposisi, struktur, umur, ukuran, kelas, distribusi, penataan ruang, kualitas lokasi, kondisi, atau lokasi untuk membedakannya dari komunitas yang berdekatan. Jadi tegakan itu secara gampang kita menyebutnya sebagai komunitas pohon yang komposisinya seragam atau mirip. Jadi nanti ketika kita masuk ke dalam hutan, misalnya ke hutan KHDTK kita masuk ke situ, kita bisa melihat, oh ini tegakan pohon pinus. Kemudian di sampingnya nanti ada tegakan pohon mauni. Jadi seperti itu. Ini adalah konsep tegakan yang perlu kita pahami. Selanjutnya yang kita pelajari adalah pengertian dari tegakan seumur. Tegakan seumur adalah tegakan yang terdiri dari pohon-pohon yang berumur sama atau paling tidak berada dalam kelas umur yang sama. Jadi ini ilustrasi pohon atau tegakan seumur. Jadi tegakan seumur itu ya terdiri dari pohon-pohon yang umurnya sama. Paling tidak dalam kelas umur yang sama. Jadi misalnya pengelompokan kelas umurnya kelas umur 1 sampai 5 tahun, misalnya kelas umur 1 sampai 5 tahun dikelompokkan, 5 6 sampai 10 dikelompokkan. Maka dalam satu tegakan itu bisa jadi terdiri dari yang kelas umur tadi saya sebutkan, yaitu kelas umur 1 sampai 5 tadi. Mungkin ada yang usianya 2 tahun, ada yang usianya 5 tahun, ada yang usianya 4 tahun. Jadi memang usianya berdekatan karena terdapat dalam satu kelas umur yang sama. Jadi tidak ada perbedaan yang sangat jauh. Jadi kalau tegakan seumur itu usianya relatif sama atau dalam kelas umur yang sama. Jadi nanti tidak akan kita temui dalam tegakan seumur kok ada yang usianya 60 tahun, ada yang usianya 3 tahun, 7 tahun, tentu itu bukan tegakan seumur. Tapi kalau perbedaannya cuma kecil, misalnya sebagian usia 60 tahun, kemudian ada 62 tahun, 63 tahun, dan 65 tahun, itu masih disebut sebagai tegakan seumur. Jadi kalau menurut Smith 62 ini, suatu tegakan dianggap seumur kalau perbedaan umur antara pohon-pohon yang paling tua dan yang paling muda tidak melebihi 20% dari panjang daur atau rotasi. Jadi kalau hutan itu nanti rotasinya 100 tahun, 20% berarti ya 20% berarti 5 tahun. Jadi perbedaan antar pohon itu tidak lebih dari 5 tahun.
Itu kalau usia pohonnya rotasi hutannya 100 tahun. Selanjutnya, yang ketiga yang kita bahas adalah ini adalah tegakan tidak seumur. Ini adalah ilustrasi dari tegakan tidak seumur. Jadi ada yang besar, ada yang sedang, kemudian ada yang kecil. Jadi kalau kita definisikan, tegakan tidak seumur adalah tegakan yang terdiri dari pohon-pohon dengan perbedaan umur antara pohon yang paling tua dengan pohon yang paling muda, paling sedikit sebesar 3 kelas umur. Jadi perbedaannya sangat mencolok sampai 3 kelas umur. Jadi perbedaannya kalau jarak kelas umur itu 5 tahun, kalau 3 berarti 3 kali 5 bisa 15 tahun. Jadi yang satu usia setahun, pohon yang lain bisa usia 15 tahun. Yang satu lagi mungkin pohon 15 tahun, yang lain usia 30 tahun. 30 tahun bisa jadi yang lain usia 50 tahun. Jadi perbedaannya sangat jauh, maka itu disebut tegakan tidak seumur. Jadi nanti paling sedikit 3 kelas umur. Jadi paling sedikit terdapat 3 kelas umur. Jadi ini adalah pengertian dari tegakan tidak seumur. Selanjutnya yang keempat kita bahas kelas umur. Jadi kelas umur itu adalah salah satu rangkaian dari selang interval waktu yang menyusun rentangan umur pohon hutan. Jadi dalam kelas umur, nanti ada kelas umur 1, kelas umur 2, kelas umur 3, 4. Jadi kelas umur ini adalah rentang kelas waktu bagaimana kita mengelompokkan hutan. Jadi misalnya kita ini misalnya di Indonesia untuk albizia ini karena usianya pendek biasanya selang waktunya ditetapkan 1 tahun. Jadi misalnya kita mengelompokkan pohon, nanti bisa kita kelompokkan. Ini usia 1 sampai 2 tahun, volumenya sekian meter kubik. Pohon usia 3 sampai 4 tahun, volumenya sekian kubik. Kemudian pohon 5 sampai 6 tahun sekian. Demikian juga misalnya Tectona grandis. Karena Tectona grandis itu usianya panjang, jadi mungkin panennya bisa 60 tahun, 80, 70. Maka selang waktu yang pengelompokan waktunya biasanya sekitar 10 tahun. Jadi nanti kita bisa membuat data pengelompokan dari hutan itu. Misalnya usia 1 sampai 10 tahun itu volumenya sekian meter kubik atau luasnya sekian hektar. Kemudian kelas umur 11 sampai 20 tahun itu volumenya sekian meter kubik, luasnya sekian meter kubik. Jadi itu adalah kelas umur. Jadi bagaimana kita mengelompokkan dalam kelas umur dari sebuah hutan. Selanjutnya yang kelima kita bahas hutan seumur. Jadi kalau kita tadi berbicara tegakan seumur, sekarang berbicara tentang hutan seumur. Kalau hutan seumur itu adalah hutan yang terdiri atas tegakan-tegakan seumur. Jadi kalau tegakan-tegakan seumur tadi berkumpul, dikumpulkan jadi satu, maka itu menjadi hutan seumur. Meskipun perbedaan umur yang sangat besar lebih dari 1/4 rotasi antara pohon-pohon dalam suatu tegakan dengan pohon-pohon dalam tegakan lainnya. Jadi misalnya usia pohon itu untuk daunnya 100 tahun, misalnya jatilah dia dipanennya 100 tahun misalnya, maka perbedaan umurnya diperbolehkan sampai 1/4 rotasi. 1/4 dari 100 kan 25 tahun. Jadi kalau ada di situ pohon atau tegakan yang ini sebagian tegakan usianya 10 tahun, sebagian tegakan usianya 20 tahun, sebagian tegakan usianya 25 tahun. Itu masih disebut hutan seumur karena tidak lebih dari 1/4 rotasi perbedaannya. Kemudian yang keenam, kita bahas hutan tidak seumur. Adalah hutan yang terdiri dari tegakan-tegakan tidak seumur. Jadi kalau dia tidak masuk dalam definisi hutan seumur, otomatis dia nanti masuk hutan tidak seumur. Selanjutnya yang ketujuh, yang kita perlu pahami juga tentang dinamika tegakan.
Jadi, dinamika suatu tegakan didasarkan pada prinsip-prinsip ekologi yang telah memberikan sumbangan kepada sifat dasar dari tegakan tersebut, seperti suksesi, kompetisi, toleransi, dan konsep zona optimum. Jadi, dinamika tegakan itu atau dinamika tegakan itu sangat dipengaruhi oleh ini tadi, suksesi, kompetisi, toleransi, dan zona optimum. Artinya, suatu tegakan dari hutan itu nanti berbeda-beda. Sangat dipengaruhi misalnya kompetisi. Hutan yang sangat rapat ditanamnya dan dilakukan penjarangan, maka bisa jadi tegakannya kecil-kecil. Pohon yang dihasilkan itu kecil-kecil, tidak besar. Karena apa? Antar pohon terlalu rapat, sehingga ruang untuk tumbuh itu tidak ada, terjadi perebutan unsur hara dan lain sebagainya. Kemudian kita juga mengenal konsep misalnya zona optimum. Jadi setiap pohon atau tegakan, tentu tegakan pohon jati di Blora misalnya, di Blora, kemudian dengan tegakan pohon jati di Jawa Barat tentu berbeda. Kenapa itu berbeda? Karena itu tadi zona optimumnya. Bisa jadi tegakan jati di Jawa Barat karena curah hujannya tinggi, dalam usia yang sama itu lebih besar, pohonnya lebih besar-besar dibandingkan dengan pohon jati yang berada di Blora dengan curah hujan yang relatif lebih sedikit. Jadi zona optimum ini menunjukkan bahwa setiap tanaman atau pohon yang tumbuh di tempat yang sesuai dengan tempat tumbuhnya, dia akan memiliki pertumbuhan yang bagus. Sebaliknya, kalau dia tumbuh di luar, di tempat yang tidak sesuai dengan tempat tumbuhnya, ya dia pertumbuhannya tidak begitu bagus atau tegakannya kurang. Jadi faktor-faktor ini semua nanti misalnya suksesi, kompetisi, toleransi, dan konsep zona optimum itu akan mempengaruhi pertumbuhan tingginya berpengaruh. Kemudian diameter pohonnya berpengaruh. Dan volume dari tegakan yang telah dibangun pun juga akan mempengaruhi. Jadi ini perlu kita pahami dari dinamika tegakan. Selanjutnya yang ke poin B, kita tadi telah membahas tegakan, hutan, kemudian dinamika tegakan. Kita selanjutnya membahas tentang konsep silvikultur dan struktur tegakan. Jadi silvikultur dan struktur tegakan. Silvik. Jadi silvik itu adalah ilmu yang mempelajari sejarah hidup dan karakter jenis-jenis pohon hutan dan tegakan dan kaitannya dengan faktor-faktor lingkungan. Jadi sebenarnya silvik ini adalah ilmu yang membahas karakter dari sebuah pohon di hutan atau tegakan. Selanjutnya pada definisi yang kedua, silvik itu didefinisikan sebagai pengetahuan tentang sifat hutan dan pohon hutan. Kemudian bagaimana mereka tumbuh, bereproduksi, dan bereaksi terhadap perubahan lingkungan. Jadi silvik itu mempelajari tentang sifat hutan atau pohon hutan, bagaimana pertumbuhannya, bagaimana dia cara bereproduksi menjadi banyak, kemudian bagaimana reaksinya dia ketika terjadi perubahan lingkungan tempat tumbuhnya. Jadi itu adalah pengertian dari silvik. Kemudian ini adalah pengertian dari silvikultur. Jadi kalau kita lihat, silvikultur adalah ilmu dan seni dalam usaha menanam, menumbuhkan, memelihara, memungut hasil hutan, dan melaksanakan permudahan hutan berdasarkan pengetahuan silvik dalam pengelolaan hutan. Jadi secara singkatnya, silvikultur adalah ilmu dan seni menerapkan silvik dalam manajemen hutan. Jadi kita tadi belajar tentang silvik, kemudian silvikultur adalah bagaimana kita menerapkan ilmu kita tentang silvik tadi, ilmu kita tentang pohon, ilmu kita tentang karakteristik tanaman hutan, kemudian kita terapkan dalam manajemen kawasan hutan atau dalam pengelolaan hutan. Jadi silvikultur itu ilmu dan seni dalam menanam, kemudian menumbuhkan, memelihara, memungut hasil, dan melaksanakan permudahan hutan terhadap pengetahuan silvik dalam pengelolaan hutan. Atau silvikultur itu kalau dalam bahasa kita yang mendekati adalah bagaimana kita membudidayakan tanaman kehutanan. Jadi kalau kita lihat ruang lingkupnya adalah pembibitan, ada persemaian, penanaman lapangan,
penyulaman kalau ada yang mati, kemudian pemeliharaan hutan, cara-cara permudaan. Kalau ilustrasinya seperti ini, jadi silviculture itu membahas tentang pemanenan. Pemanenannya juga dibahas. Teknik pemanenannya kayak apa? Supaya apa? Supaya hutan itu nanti bisa tumbuh kembali. Apakah mau ditebang habis? Apakah mau ditebang pilih? Itu bagian dari silviculture. Kemudian setelah ditebang, bagaimana cara mengembalikannya atau menanam ulangnya? Bagaimana menyiapkan bibit tanaman? Bagaimana membangun persemaian? Bagaimana menyiapkan itu semua? Kemudian setelah itu, setelah siap, kemudian ditanam di lapangan. Ketika di lapangan pun juga harus disiapkan lapangannya itu sudah siap tanam atau belum, kemudian lubang tanamnya seperti apa, ukurannya berapa, kemudian nanti baru ditanam. Setelah ditanam nanti juga ada pemeliharaan, perlu nggak dijarangi, atau tanaman yang sudah rapat itu dijarangi, atau tanaman yang sudah atau ada penyakitnya itu dipangkas dan lain sebagainya. Jadi ini adalah bagian dari silviculture yang perlu kita pahami. Selanjutnya kalau di Indonesia kita mengenal silviculture seperti ini. Nanti ada tebang pilih Indonesia. Ini yang dulu yang pertama kali. Jadi ketika kita masuk ke hutan alam, tekniknya adalah ya ketika menebang adalah tebang pilih Indonesia. Jadi dalam tahap pertama ini, dalam tebang pilih pertama ini, Indonesia ini tidak ada kewajiban bagi perusahaan yang mengelola hutan atau memungut hasil hutan untuk menanam kembali yang telah ditebang. Artinya mereka hanya cukup datang ke hutan, kemudian memilih diameter yang besar-besar atau boleh ditebang. Setelah itu mereka tidak ada kewajiban untuk menanam. Kemudian perkembangan selanjutnya adalah tebang pilih tanam Indonesia, yaitu ada kewajiban menanam di sini. Jadi setelah mereka memanen diameter tertentu yang besar-besar, mereka juga harus menanam kembali. Jadi menanam sebagai tanaman pengganti. Kemudian juga ada tebang jalur tanam Indonesia. Jadi mereka ketika menebang itu membuat jalur tertentu. Jadi jalur itu mereka membuat jalur-jalur itu jalur penebangan. Sekaligus nanti untuk jalur penanaman. Kemudian ada tebang pilih tanam jalur. Jadi ketika ini mereka tebangnya dipilih dengan diameter tertentu. Kemudian untuk penanamannya kembali mereka membuat jalur-jalur. Jadi bisa jadi yang mereka tebang dengan yang mereka tanam ya lokasinya tidak sama. Karena mungkin jalurnya tidak pas dengan lokasi yang mereka tebang itu. Tapi ini adalah sistem silviculture yang telah kita terapkan dan sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari. Kemudian juga ada tebang rumpang. Jadi ketika menebang membuat semacam rumpang. Kemudian ada tebang habis permudaan buatan. Jadi ini seperti di HTI. Jadi karena kelas umurnya atau usianya sama, ini ditebang habis. Tegakan yang usianya sama ditebang habis, kemudian nanti ditanam serentak. Kemudian yang terakhir ini ada tebang pilih tanam Indonesia intensif atau silin. Ini adalah gambaran silviculture yang diterapkan di Indonesia. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut.